Dan setelah aku nengok ke belakang, aku melihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang, benar-benar dekat. Matanya merah, rambutnya nyentuh tanah, wajahnya berlumuran darah. Dia senyum ke aku. Badanku langsung kaku. Pengen memalingkan muka aja susah. Buru-buru lari. Sambil tersenyum, sosok tersebut melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Aku membaca istighfar sebanyak mungkin. Badanku akhirnya bisa dibawa gerak. Aku langsung lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama, aku pun ketemu Rama dan Agi. Melihat aku yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiriku. Aku menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Aku yang masih trauma meminta agar aku berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami udah datang. Aku pun ngucapin banyak terima kasih. Setelah itu kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Kondisi Ahmad mulai membaik. Tapi untuk lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda cukup. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Ahmad aku suruh untuk ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7, kami mulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, aku pun bikin parit di sekitar tenda. Aku pakai headlamp, soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, aku ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Aku masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. "Lu takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita?" Setelah Ahmad bilang gitu, aku tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakangku, rasanya ramai banget. Aku pun buru-buru beresin parit dan masuk ke dalam tenda. Setelah matang, kami makan dengan lahap. Lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana benar-benar hening. Gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Aku tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, aku tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putuskan untuk tidur. Aku pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1 aku bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kami pun aman. Tapi aku susah untuk tidur lagi. Aku ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan burung-burung di atas tenda yang menemaniku yang susah tidur. Aku pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda aku ngedengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat, mulai dari depan, ke belakang, ke samping, hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak aku kaget dan bangunin Fajri yang ada di sampingku. Dia pun terbangun dan nanya aku kenapa. Aku cuma geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Aku pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa ditahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda masih terhalang flysheet katanya. Akhirnya aku iyakan. Dia pun minta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda.
Aku minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu dia pun pipis. Aku senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir!" dengan wajah yang sangat ketakutan. Aku tanya kenapa, dia gak jawab apapun. Fajri meminta aku untuk gak tidur. Aku iyakan. Lagi pula aku emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba di tengah obrolan kita ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Kami berdua panik. Aku gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat. Seperti suara orang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek sangat keras dari atas tenda. Dan dek! Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Aku dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai nangis. Aku dan Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar dengan jelas dari luar. Tiba-tiba, angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang sangat keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang. Seiring dengan redanya angin kencang, kami akhirnya bisa tenang. Tapi belum berani untuk mengecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan. Di dalam tenda, kami mulai mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya, ada apa dengan tenda kami? Aku menjelaskan kalau tenda rubuh. Apalagi aku ngeri kalau framenya sampai patah. Aku terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, aku cek jam dan ternyata udah jam 4:30. Aku dan Rama memberanikan diri untuk mengecek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Aku pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika aku senterin ke arah tenda, ternyata tendaku masih berdiri kokoh. Aneh. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh. Aku dan Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula. Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama menyuruhku untuk ngeliat ke atas pohon sebelah kanan. Aku spontan senterin ke arah tersebut. Aku lihat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon. Tapi sorotan matanya melotot ngeliat ke kita berdua. Aku pura-pura gak ngeliat dan cuek. Aku ngasih aba-aba ke Rama untuk masuk tenda. Padahal kakiku udah gemeteran banget.
Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke aku kalau dia bilang ke teman-teman yang lain di luar gak ada apa-apa. Tenda udah diberesin, biar semua tenang dan gak panik. Aku iyakan saja. Ketika masuk, aku jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke aku sebelumnya. Aku lapar. Huda langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya aku takut kalau sosok itu masih ada dan ternyata udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsem semalaman. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu makan kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa sinar matahari terlihat. Kami segera keluar. Aku pun menyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan. Kemudian kami masak air untuk seduh kopi. Sambil diskusi terkait kaki Ahmad. Lanjut naik atau turun? Aku pun bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan jalannya. Aku masih ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Agi meyakinkanku untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan harus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya aku pun mengiyakan. Semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami bebersih sampah logistik, berkemas, dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua. Dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda. Saat malam kedua di pos kandang badak. Kami mulai berjalan. Aku masih paling belakang dan Rama di depan. Kita jalan perlahan. Ahmad sesekali minta untuk break karena kakinya masih sedikit terasa sakit. Kami pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan. 1 jam kemudian, kami pun sampai di Simpang Maleber. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana, kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan cuaca cukup cerah. Sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik dibantu oleh trekking pole yang aku pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan. Akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat pemandangan yang luas, dihiasi dengan pohon-pohon edelweiss yang kering pada saat itu. Aku usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. Sambil berjalan, kami mengabadikan beberapa foto. 45 menit kemudian, kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga. Makan siang. Karena kebetulan stok air menipis, kita bagi tugas. Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana, Agi dan Fajri masak, sedangkan aku bertugas untuk rebahan. Rama dan Huda beres ngambil air. Agi dan Fajri pun selesai masak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar jam 1, kami lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit mulai berubah menjadi gelap. Karena trek berbatu, lumayan untuk menguras tenaga. Tak terasa ternyata kami berpisah kembali. Kali ini terbagi 2. Aku, Ahmad, dan Fajri di belakang, sedangkan sisanya di depan.
Ahmad berkali-kali minta break. Punggungnya terasa sakit menahan beban. Aku kemudian menawarkan agar tasnya dibawa olehku, agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat. Dia mengiyakan. Singkat cerita, kami sampai di Puncak Gede sekitar jam 3 sore. Seperti biasa, kami pun istirahat dan foto-foto. Langit yang mendung berubah menjadi cerah kembali. Puncak Pangrango tampak terlihat jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju Kandang Badak karena keesokan harinya kami akan summit ke Puncak Pangrango. Kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang berjalan di jalur kawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras. Hingga tak terasa kami pun terpencar kembali. Bedanya, aku jalan sendiri di belakang. Awalnya aku kira Ahmad di depanku. Ternyata aku salah lihat. Aku di belakang dan sendirian. Aku tetap tenang karena emang udah pernah lewat jalur ini. Jadi harusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos Kandang Badak. Masih diguyur hujan. Aku turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit aku jalan sendiri. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena aku juga lumayan capek, aku putuskan untuk duduk. Ketika udah sampai, aku sapa dan langsung duduk setengah rebahan di dekat mereka. Ternyata sapaanku gak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean. Aku pun cuek, duduk dan rebahan sambil meremin mata. Aku ngambil minum karena haus. Ketika aku nawarin mereka, tiba-tiba mereka gak ada. Hilang. Anehnya, di trek naik atau turun, mereka gak kelihatan sama sekali. Jeda aku merem dan ngambil minum gak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari, aku tetap bisa ngeliat atau ngerasain langkah kaki. Tapi ini gak ada. Beres minum, aku langsung pergi dari situ dan lari. Mencoba untuk gak panik. Di tengah terpaan hujan, aku lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng sedikit bisa jatuh dan luka-luka. Aku terus fokus jalan hingga akhirnya aku ternyata ketemu rombongan mereka lagi di tempat yang berbeda. Sial. Karena aku yakin kalau mereka bukan manusia, aku coba cuek dan pura-pura gak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Aku pun jalan santai melewati mereka. Karena sedikit penasaran, aku nengok pelan dan rombongan tersebut balik melototin. Benar-benar melototin aku. Aku lari sekuat tenaga, walaupun badan udah benar-benar capek. 10 menit aku lari. Lagi-lagi aku nemuin rombongan tersebut. Kali ini mereka berdiri dan menghadap ke arahku. Di situ aku benar-benar gak ngerti harus ngapain.